Halo teman-teman, selamat datang di pembelajaran klasifikasi makhluk hidup bagian mengapa makhluk hidup dikelompokkan. Saya yakin dengan media pasal kalian tambah semangat karena tampilannya cukup menarik disertai pertanyaan-pertanyaan latihan. Perhatikan video berikut. Berdasarkan video di atas, mengapa buku di perpustakaan perlu dikelompokkan? Apa yang terjadi jika kita mencari buku di antara tumpukan buku yang tidak dikelompokkan pada perpustakaan? Mengapa perlu dikelompokkan? Nah, untuk jelasnya tentang hal ini, kalian dapat mengetahui melalui video pembelajaran berbasis Edpuzzle berikut. Nah, teman-teman, kira-kira mengapa makhluk hidup dikelompokkan atau diklasifikasikan? Pernahkah kalian mengunjungi perpustakaan? Jika kalian mengunjungi sebuah perpustakaan, maka kalian akan melihat bahwa buku-buku disusun berdasarkan kategori tertentu. Buku teks pelajaran IPA akan disimpan pada rak yang sama, tidak dicampur dengan buku lainnya. Mengapa hal tersebut dilakukan? Klasifikasi atau pengelompokan membuat hidup lebih mudah setiap orang, termasuk ilmuwan. Kunci klasifikasi. Untuk membuat klasifikasi lebih mudah, para ilmuwan menggunakan sebuah model yang disebut kunci klasifikasi. Kuncinya sederhana dan mudah diikuti untuk mempresentasikan dari sistem klasifikasi. Kunci klasifikasi harus jelas, sederhana, dan mudah untuk digunakan. Jika kunci klasifikasi membingungkan atau sulit digunakan, maka itu bukan kunci yang baik. Mengapa ilmuwan menggunakan kunci klasifikasi? Ilmuwan menggunakan kunci klasifikasi karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, lebih mudah digunakan daripada mendeskripsikan secara detail dari setiap kelompok. Yang kedua, menunjukkan sekilas apa yang membedakan karakteristik yang dimiliki setiap kelompok. Yang ketiga, memudahkan untuk mengidentifikasi objek yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dan yang terakhir, selalu memberikan hasil yang konsisten siapapun yang menggunakannya. Ini berarti semua ilmuwan di seluruh dunia akan mengklasifikasikan objek atau organisme dengan cara yang persis sama. Terdapat beberapa jenis kunci klasifikasi, di antaranya kunci percabangan, kunci dikotomi, kunci format tabel, dan kunci melingkar. Pada kesempatan ini yang akan dibahas hanya kunci dikotomi dan kunci determinasi format tabel. Kunci dikotomi adalah kunci determinasi yang terdiri atas dua keterangan yang berlawanan dari ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu jenis atau kelompok makhluk hidup. Kunci dikotomi memiliki dua pilihan di setiap cabang. Kunci ini dimulai dari atas dengan kelompok yang lebih besar dan perlahan dibagi menjadi kelompok lebih kecil dan lebih kecil lagi sampai tidak ada lagi pilihan. Cara membuat kunci dikotomi atau determinasi yang pertama, kunci harus dikotong atau berlawanan, sehingga satu bagian dapat diterima sedangkan yang lain ditolak. Yang kedua, ciri yang dimasukkan mudah diamati. 3. Deskripsi karakter dengan istilah umum sehingga dapat dimengerti orang. 4. Menggunakan kalimat sesingkat mungkin. Kemudian, setiap kuplet diberi nomor dan kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Contoh, tumbuhan memiliki bunga dan tumbuhan tidak memiliki bunga. Dan yang terakhir, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau bersifat relatif dalam kuplet. Cara penggunaan kunci dikotomi. Nah, bagaimana cara menggunakan kunci dikotomi? Contoh cara penggunaan dari kunci dikotomi yaitu pada kambing. Nah, apakah kambing ini berambut? Apabila iya, berarti
Kambing ini termasuk ke dalam mamalia. Karena karakteristik yang dimiliki oleh kambing hanya sampai di berambut, berarti kunci dikotomi dari kambing yaitu berambut dan mamalia. Kemudian selanjutnya pada ayam. Apakah ayam ini berambut? Apabila iya, berarti ia mamalia. Namun apabila tidak berambut, berarti kita lanjut ke pernyataan berbulu. Apakah ia berbulu? Apabila iya, berarti ia termasuk ke dalam golongan Aves. Jadi kunci dikotomi dari ayam yaitu tidak berambut, berbulu, dan tergolong ke dalam Aves. Selanjutnya pada katak, dimulai dari berambut. Apakah katak ini berambut? Apabila iya, berarti mamalia. Apabila tidak, kita lanjut ke pernyataan selanjutnya yaitu berbulu. Apabila ia berbulu, berarti ia masuk ke Aves. Apabila tidak, kita lanjut ke pernyataan selanjutnya, yaitu mengenai kulitnya kering. Apabila kulit katak ini kering, berarti ia termasuk ke dalam reptil. Namun apabila tidak, kita lanjut ke pernyataan selanjutnya, yaitu bersisik. Apabila katak ini bersisik, berarti ia termasuk ke dalam Pisces. Namun apabila tidak, berarti ia termasuk ke dalam amfibi. Jadi kunci dikotomi untuk katak yaitu tidak berambut, tidak berbulu, kulit tidak kering, kemudian tidak bersisik, dan termasuk ke dalam amfibi. Jadi seperti itulah cara penggunaan dari kunci dikotomi. Selanjutnya, kunci determinasi format tabel. Kunci determinasi format tabel merupakan kunci klasifikasi makhluk hidup yang dibuat berdasarkan deskripsi dalam bentuk tabel. Kunci determinasi format tabel dapat dikotomi, memuat dua pilihan ataupun terdiri atas banyak pilihan. Cara penggunaan kunci determinasi format tabel. Bagaimana menggunakan kunci determinasi format tabel? Langsung saja kita contohkan bebek. Bebek ini masuk ke dalam kelompok apa? Cara pakainya, di sini ada pernyataan 1A yaitu dikotominya 1B. Di mana pernyataan 1A di sini yaitu tidak memiliki tulang belakang. Berarti dia termasuk ke dalam invertebrata. Namun apabila ia memiliki tulang belakang atau 1B, maka ia termasuk ke dalam golongan vertebrata. Nah, tentunya bebek di sini mempunyai tulang belakang. Berarti masuk ke dalam pernyataan 1B. Apabila masuk ke dalam pernyataan 1B, di sini berarti diarahkan untuk lanjut ke nomor 2. Adapun pernyataan untuk nomor 2A yaitu memiliki rambut apabila kelas mamalia, kemudian 2B apabila tidak memiliki rambut, maka diarahkan untuk lanjut ke nomor 3. Karena bebek tidak memiliki rambut, maka diarahkan untuk lanjut ke nomor 3. Pada pernyataan 3A ada memiliki bulu, dikotominya 3B tidak memiliki bulu. Nah, kira-kira apakah bebek memiliki bulu? Apabila iya, berarti bebek ini termasuk ke dalam kelas Aves. Nah, tentunya bebek memiliki bulu, berarti ia termasuk ke dalam kelas Aves. Berarti kunci determinasi format tabel pada bebek yaitu 1B memiliki tulang belakang, 2B tidak memiliki rambut, kemudian 3A memiliki bulu dan termasuk ke dalam kelas Aves. Nah, jadi teman-teman, seperti itulah cara penggunaan dari kunci determinasi format tabel. Untuk lebih paham tentang kunci determinasi format tabel, silahkan kalian coba kerjakan kunci determinasi format tabel pada komodo. Teman-teman, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.